Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan pengertian teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon hukum-hukum mekanistik. Pendekatan ini mengutamakan pengamatan tingkah laku dalam mempelajari individu dan bukan mengamati bagian dalam tubuh atau mencermati penilaian orang tentang penasarannya. Dapat diamati secara objektif data yang didapat dari observasi diri. Jadi, behaviorisme sebenarnya adalah sebuah kelompok teori yang memiliki kesamaan dalam mencermati dan menelaah perilaku manusia yang menyebar di berbagai wilayah. Selain Amerika, teori ini berkembang di daratan Inggris, Perancis, dan Rusia. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori ini meliputi Thorndike, Pavlov, Skinner, dan lain-lain. Yang pertama, teori belajar Thorndike. Teori belajar Thorndike sering juga disebut sebagai teori belajar koneksionisme. Sesuai pandangan Thorndike bahwa belajar terjadi karena adanya koneksi yang kuat antara stimulus dan respon. Pemikiran ini didasari oleh hasil eksperimen Thorndike terhadap tingkah laku beberapa binatang serta tingkah laku anak dan seorang dewasa. Yang kedua, teori belajar Pavlov. Pavlov mengembangkan studi perilaku atau behavior study yang dikondisikan yang kemudian dikenal dengan classical conditioning. Eksperimen Pavlov yaitu studi tentang pencernaan anjing. Anjing akan mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. Pavlov mengembangkan studi perilaku behavior study yang dikondisikan yang kemudian dikenal dengan classical conditioning. Teori itu kemudian menjadi landasan perkembangan aliran psikologi behaviorisme sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pengembangan teori-teori tentang belajar. Bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Pavlov mengadakan eksperimen dengan menggunakan binatang. Yang ketiga, teori belajar P.F. Skinner. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara yang menentukan pengondisian operan atau operant conditioning. Untuk memahami tingkah laku siswa secara tuntas, diperlukan pemahaman terhadap respon itu sendiri dan berbagai konsekuensi yang diakibatkan oleh respon tersebut. Konsep-konsep dasar modifikasi perilaku. 1. Reinforcement. Pengertian reinforcement adalah proses di mana tingkah laku diperkuat oleh konsekuensi yang segera mengikuti tingkah laku tersebut. Saat sebuah tingkah laku mengalami penguatan, maka tingkah laku tersebut akan cenderung untuk muncul kembali pada masa mendatang. Jenis-jenis reinforcement. 1. Reinforcement positif, yaitu terjadinya perilaku diikuti dengan penambahan stimulus atau penguat, atau peningkatan intensitas stimulus yang menghasilkan penguatan perilaku. 2. Reinforcement negatif, terjadinya perilaku diikuti dengan penghapusan stimulus atau stimulus aversif atau penurunan intensitas stimulus yang menghasilkan penguatan perilaku. Jenis-jenis reinforcement. Reinforcement positif, yaitu terjadinya perilaku diikuti dengan penambahan stimulus atau peningkatan intensitas stimulus yang menghasilkan penguatan perilaku. Sedangkan reinforcement negatif, terjadinya perilaku diikuti dengan penghapusan stimulus atau penurunan intensitas stimulus yang menghasilkan penguatan tertentu. Jenis-jenis punishment. Punishment positif, kejadian suatu perilaku yang diikuti penyajian stimulus yang tidak menyenangkan dan membuat tingkah laku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali di masa yang akan datang. Sedangkan punishment negatif yaitu kejadian suatu perilaku yang diperkuat dengan penghilangan stimulus dan membuat tingkah laku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali di masa yang akan datang. Kemudian aplikasi reinforcement. Pengertian aplikasi reinforcement
menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif. Salah satunya dengan mengaplikasikan reinforcement dalam proses pembelajaran kepada siswa yang menunjukkan perilaku positif. Pengaplikasian reinforcement oleh guru akan membuat siswa merasa dihargai setiap usaha yang telah dilakukannya. Siswa akan mengetahui respon dan perilaku mana yang baik dan bersifat positif, sehingga secara sadar siswa akan mengulangi kembali melakukan respon dan perilakunya tersebut. Macam-macam aplikasi reinforcement. Positive reinforcement yaitu peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku yang dikehendaki berpeluang diulang karena bersifat diulangi. Sedangkan negative reinforcement yaitu peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku yang dikehendaki kecil peluang untuk diulang. Reinforcement dapat bersifat tidak menyenangkan atau tidak memberi dampak pada perubahan tingkah laku tujuan. Aplikasi punishment atau hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku, sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari. Melalui punishment, diharapkan seseorang atau kelompok yang melakukan kesalahan dapat menyadari perbuatannya sehingga menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah tindakan. Ada beberapa pendapat mengenai punishment atau hukuman yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama punishment preventive, yaitu hukuman yang diberikan dengan tujuan agar tidak atau jangan sampai terjadi pelanggaran. Yang kedua ada punishment repressive, yaitu hukuman yang diberikan karena adanya pelanggaran atau dosa yang sudah diperbuat. Untuk punishment dilakukan sesudah pelanggaran atau kesalahan terjadi. Adapun macam-macam punishment yaitu yang pertama punishment asosiatif, yang kedua punishment logis, dan yang terakhir punishment normatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan silakan bertanya kepada pemateri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.